dan Bapak Ilustrator Muhammad Ali Sopi. Diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Ada 34 halaman yang bisa kita baca. Bagaimana Hasta bisa mengalahkan monster-monster tersebut? Yuk kita ulas. Aku memilih buku yang berjudul Monster Kasur. Kesan pertamaku adalah, wah, keren sekali ilustrasinya. Lihat, aku rasanya ingin bercita-cita mau jadi ilustrator juga. Pertama, yuk kita ulas. Di sini ada tokoh utamanya, yaitu Hasta yang terlihat gagah di sampul buku itu. Dan juga beberapa ada tokoh monster. Terlihat semakin penasaran untuk dibaca. Di sampul buku juga ada tulisan Monster Kasur. Dari fontnya terlihat yang mengasyikkan. Dan di sini ada nama penulis dan ilustrator. Di sini ada gambar penerbitnya dan bacaan untuk jenjang sekolah dasar. Di bagian belakang ada gambar sampul buku, ada singkatan cerita. Semakin penasaran untuk membaca. Isinya aku nilai dari 9 dari 10 deh sampul bukunya yang keren ini. Yuk kita intip isi bukunya. Nah, di bagian dalam ada pengenalan tokoh yang membuat kita tahu nama-nama monster itu. Siapa saja? Ada Mumut, monster semut, Muk-Muk, si nyamuk ganas, Motu, kutu yang menyeramkan. Ada satu lagi namanya Mokus. Jujur pada bagian ini aku terpana dengan ilustrasinya, gambarnya yang membuat takjub. Bagus sekali. Nah, bagaimana ceritanya di buku ini? Ada tokoh utama, Hasta. Tokohnya memiliki sikap baik yang bisa kita tiru dengan sikap yang berani dan menjaga kebersihan. Semenjak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Dia pun sangat senang sekali. Makan dan minum dan bermain pun di dalam kamar. Ibu sudah membilangi dia bahwa makan dan minum dan bermain tidak boleh di dalam kamar. Cuma Hasta menghiraukannya. Lalu dia pun tertidur. Dia pun merasa tubuhnya mengecil dan terus mengecil. Lalu ia pun bertemu dengan 2 tentara. Hasta pun pasrah dan dia pun dibawa ke istana. Di istana dia memiliki orang-orang yang tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangannya pun sibuk menggaruk kulitnya. Lalu dia pun bertemu dengan Raja Kasur. Kata Raja Kasur, "Hei Hasta, kamu harus bertanggung jawab atas kelakuanmu." Kata Hasta, "Apa salahku Raja Kasur?" Raja Kasur pun bilang ke Hasta, "Kalau kamu sudah tidak bertanggung jawab karena kamarmu sudah kotor." Lalu pun Hasta malam-malam dibawa dengan Raja Kasur ke atas menara. Lalu Raja Kasur menceritakan beberapa tokoh monster. Keesokan harinya, Hasta ingin pergi meninggalkan istana. Lalu dia pun membasahi tubuhnya dengan air pemberian Raja Kasur. Lalu dia pun
Dia pun mengejek-ngejeknya. Lalu Hasta tubuhnya terasa melayang. Lalu Raja Kasur di sampingnya berdiri. Lalu Raja Kasur bilang, "Hei, kamu jangan main-main Hasta, tubuhmu sudah kering. Mokus bisa memakanmu." Lalu Raja Kasur pun membawa warga-warga untuk ke benteng istana. Benteng istana ingin roboh. Raja Kasur tidak bisa berbuat banyak. Lalu Hasta pun teringat adiknya yang masih bayi. Hasta pun harus meloncat dari benteng istana. Hasta tahu caranya mengusir Mokus. Lalu dia pun merintih kesakitan. Ternyata dia terbentur lantai kamar. Hasta pun segera menyalakan lampu. Ternyata Hasta cuma mimpi. Dan Hasta keesokan harinya menjemur bantal dan gulingnya. Jangan lupa selain seru, buku ini juga banyak pesan moralnya. Salah satunya tetap menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Buku ini sangat jelas alur ceritanya. Keren deh membuat imajinasi. Kita luar biasa kata-katanya, mudah sekali dipahami. Terus apalagi ya? Oh iya, ilustrasinya keren sekali. Gradasi warna juga indah dan penuh warna-warni yang semakin semangat untuk membaca. Aku suka buku yang seperti ini, seolah-olah gambarnya hidup gitu. Kamu juga harus baca loh buku ini. Yuk kita cari karya lainnya. Terima kasih, sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, kamu juga bisa membaca buku seru lainnya di website